Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Siluman Ular yang ditulis oleh Nikayul. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Летели бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Ning nong ning kung, ning nong ning kung. Samar-samar terdengar suara gamelan mendayu-dayu di tengah malam buta ini. Bukan. Ini tidak seperti yang kalian sangka. Itu memang benar suatu gamelan, karena memang di tengah lapangan desa sedang diadakan pagelaran wayang kulit dalam acara bersih desa. Banyak penduduk desa yang datang menyaksikan pagelaran wayang tersebut, termasuk Ponimin, sang kakek renta yang telah hidup sebatang kara bertahun-tahun lamanya. Usianya sungguh tidak muda lagi. Bahkan santer terdengar berita bahwa sang kakek sudah beristri saat dia ikut memanggul senjata bersama para pejuang kemerdekaan, berperang merebut kemerdekaan. Bahkan sang istri beserta anak lelakinya pun ikut gugur dalam sebuah peperangan. Sang istri masuk dalam relawan para perawat yang ikut membantu para pejuang yang terluka. Malang pada suatu hari saat terjadi peperangan terbuka, sang istri ikut tertembak peluru penjajah saat berlari menghampiri seorang pejuang yang terkena tembakan. Di saat itulah, sang istri menemui ajal beserta anaknya yang ikut tertembak musuh saat berlari mengikuti sang ibu. Tampak kakek Poniman tertawa bahagia memperlihatkan gigi ompongnya. Hehehehe. Malam semakin larut, tetapi masih banyak orang yang tak beranjak pulang. Bagi mereka, tontonan ini sangat menghibur sekali, di mana sudah lama mereka tak melihat pagelaran wayang. Akan tetapi beberapa saat kemudian, sang kakek beranjak berdiri dan melangkah pulang. Beberapa warga menyapanya. "Loh, mau kemana kek? Belum selesai nih," ujar seseorang. Ponimin tersenyum sambil berkata, "Kalian lanjutkan saja nontonnya. Punggung tuaku sudah tak terlalu kuat untuk dipakai duduk berlama-lama," ujar sang kakek sambil berjalan perlahan meninggalkan lapangan menuju ke rumah. Rumah kakek Ponimin sebenarnya tidak terlalu jauh dari lapangan. Hanya saja rumahnya terletak agak menanjak ke atas arah bukit. Saat berjalan samar-samar, kuping tua sang kakek mendengar suara seseorang meminta tolong. Ditajamkannya lagi pendengaran tua sang kakek. Seperti suara minta tolong, akan tetapi lirih sekali suaranya. Dari mana asal suara ini? Dengan sikap, sang kakek mencari sumber suara itu. Hingga mata tuanya melihat seorang gadis sedang bersusah payah mencoba mengangkat sebatang dahan pohon yang sedang menimpanya. Dengan tergesa-gesa, sang kakek menolong, ikut mengangkat dahan pohon itu. Setelah beberapa saat mereka berjibaku, akhirnya tubuh sang gadis dapat terbebas dari pohon itu. Sang gadis sedikit tertatih berdiri. Tampak beberapa luka lecet dan baret-baret di sekujur badannya. Akan tetapi luka paling mencolok adalah luka menganga di kakinya. Kakek Ponimin berseru, "Ada luka di kakimu, mari aku tuntun kau ke rumahku. Kita obati lukamu itu, Nduk."
Beberapa saat gadis itu berusaha menolak. Akan tetapi saat dia melangkahkan kaki, justru tubuhnya limbung, mau jatuh, karena memang lukanya agak dalam. Sudah Landuk, ayo ikut kakek ke rumah kakek. Kita obati lukamu dulu. Setelah itu, kamu dapat pulang ke rumahmu. Akhirnya sang gadis mengikuti kakek Ponimin berjalan menuju rumahnya. Walau dengan tertatih-tatih sambil kakek menuntun sang gadis menuju rumahnya. Begitu sampai ke rumah, Kek Ponimin langsung menuju ke belakang, mengambil air hangat serta merebus obat-obatan untuk merawat luka sang gadis. Dalam ruang tamu hanya terdapat dipan bambu untuk duduk serta meja. Setelah mengambil air hangat, Kek Ponimin menuju keluar dan duduk di sebelah sang gadis. Dipintanya sang gadis untuk mengangkat kakinya. Dengan telaten, Kek Ponimin membasuh serta mengobati luka sang gadis. Setelah membalut kaki sang gadis dengan perban, sang kakek menuju ke dalam kamarnya. Sesaat kemudian dia keluar dengan membawa baju dan menyerahkan pada gadis itu. Ini ada baju almarhum istriku dulu. Pakailah, Nduk. Walau sudah lama, tapi aku pastikan baju itu bersih. Sana ke belakang, bersihkan dirimu dulu, ujar kakek. Gadis itu pun menuruti, langsung melangkah menuju ke belakang untuk berganti baju. Setelah rapi, sang gadis itu kembali ke depan menemui kakek Ponimin. Tampak kakek Ponimin yang duduk di dipan. Bahkan sekarang di hadapan sang kakek nampak mengepul ketela rebus yang tampaknya baru saja diambil dari dandang. Sini Nduk, makan dulu ini, supaya tenagamu cepat pulih. Maaf, kakek hanya punya singkong rebus, ujar Kek Ponimin menawarkan singkong rebus. Kamu minumlah jamu ini, Nduk. Ini merupakan obat luka supaya lukamu cepat kering. Sang gadis pun menerima jamu itu dan meminumnya sampai tandas. Kemudian dia berdiri sambil membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih sangat atas pertolongan kakek. Tapi aku harus segera pulang, Kek," pamit sang gadis. "Sebentar, Nduk. Sebaiknya malam ini kamu menginap dulu di rumah kakek. Besok pagi baru kamu pulang ke rumah. Melihat keadaanmu seperti ini, kakek takut kamu nanti malah terjatuh di jalan," ujar sang kakek. "Lagi pula, ini sudah terlalu malam. Kakek takut nanti kamu di jalan kenapa-napa. Besok pagi kakek antarkan kamu pulang, serta menjelaskan pada orang tuamu akan apa yang terjadi padamu, Nduk." Tampak sang gadis sedikit menimbang-nimbang saran sang kakek, dan akhirnya dia pun mengikuti ucapan sang kakek. Kemudian dihempaskannya pantatnya untuk duduk. Kek Ponimin pun berkata, "Siapa namamu, Cahayu? Serta di mana rumahmu?" Dengan masih menunduk, sang gadis menjawab, "Namaku Seruni, Kek. Rumahku masih ke atas lagi, Kek, di atas bukit sana." Kek Ponimin sedikit terkejut. "Benarkah? Pantas aku tidak pernah melihatmu, Nduk. Aku kira di atas sana sudah tidak ada pemukiman penduduk. Ternyata masih ada orang yang tinggal di atas bukit itu." "Iya, Kek. Walau sedikit, masih ada beberapa warga bermukim di atas, Kek. Kami memang jarang sekali turun bukit." Sambil manggut-manggut, sang kakek berujar, "Lalu, bagaimana ceritanya sampai kamu tertimpa dahan pohon tadi, Nduk?" Sedikit merenung, Seruni pun menuturkan bahwa dia tadi berniat turun bukit karena mendengar suara gamelan. Ia pun ingin melihat pertunjukan wayang, akan tetapi sayang, saat melewati jalan menurun tadi, tiba-tiba ada angin besar yang berhembus
membuat dahan pohon yang sudah mati itu terjatuh dan menimpanya. Ya Allah, bersyukur Duk, kamu tadi hanya tertimpa dahannya. Kakek tidak bisa membayangkan kalau saja yang menimpamu tadi pohonnya. Pasti lain ceritanya, Duk. Iya, Kek. Terima kasih sangat atas pertolongan kakek padaku, ucap Seruni. Kemudian dia pun berkata, untuk besok, kakek tidak perlu mengantarku pulang untuk menjelaskan keadaanku, Kek. Karena aku ini sebatang kara. Orang tuaku sudah meninggal bertahun-tahun lalu, Kek. Jadi tidak ada orang yang akan mencemaskanku. Kakek Ponimin sedikit tersentak dengan cerita Seruni. Kalau begitu, lebih baik kamu hidup di sini saja dengan kakek. Anggap kakek ini sebagai kakekmu sendiri, pengganti orang tuamu, Duk. Kakek juga sudah bertahun-tahun hidup sendiri. Memang beginilah keadaan kakek, tidak bergelimang harta. Tapi kalau hanya untuk makan kita berdua, insya Allah tercukupi, ucap Kek Ponimin dengan sukacita, berharap kalau Seruni mau tinggal bersamanya. Seruni menatap kakek dengan terharu. Benarkah, Kek? Aku sangat senang sekali kalau kakek mau menganggapku cucu. Baiklah, aku akan menemani kakek di sini. Toh di rumahku juga aku hidup sendirian. Mereka berdua pun saling tersenyum. Sudah sana, baiknya kamu segera beristirahat, Duk. Kamu tidurlah di kamar depan. Walau kamar itu sudah lama tidak ditempati, tapi kakek selalu membersihkan tiap hari. Mereka berdua pun beranjak ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pagi ini, mentari bersinar terang. Tampak Seruni sedang membuat sarapan untuk Kek Ponimin. Dikarenakan hanya ada mereka berdua, Seruni hanya menanak sedikit nasi serta membuat telur dadar untuk dimakan bersama. Kakek Ponimin tampak tersenyum melihat cucu angkatnya sudah lebih baikan. Tampaknya kakek Ponimin merasa senang. Sekarang ada yang menemaninya di rumah tua ini. Setelah mereka sarapan, Kek Ponimin mengajak cucunya turun ke desa guna membeli keperluan mereka. Seruni, ayo ikut kakek ke desa. Kita ke pasar sekarang, ucap sang kakek. Seruni hanya mengangguk terus mengikuti langkah kakeknya. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke arah desa di bawah. Sepanjang jalan banyak yang menyapa kakek dan menanyakan tentang keberadaan Seruni. Dengan sopan, kakek Ponimin menjawab kalau Seruni adalah cucunya yang tinggal jauh dari desa ini. Sejak kematian orang tuanya, Seruni pun ikut kakek Poniman di sini. Orang desa hanya mengangguk sopan dan mulai beramah tamah dengan Seruni. Begitu tiba di pasar, Kek Ponimin pun membelikan Seruni beberapa pasang baju serta keperluan wanita lainnya. Tak lupa juga mereka membeli sembako serta beberapa ekor ikan asin serta telur untuk persediaan makan beberapa hari di rumah. Setelah mendapatkan apa yang mereka perlukan, mereka pun beranjak pulang. Keseharian Kek Ponimin hanya menanam sayuran serta beberapa palawija. Ada ketela, pisang, serta sayur-sayuran berupa kangkung, bayam, dan lain-lain. Dari situlah kakek mendapatkan uang dengan menjual hasil ladang beliau. Seperti hari ini, kakek dan Seruni kembali ke pasar untuk menjual hasil kebun serta membeli kebutuhan mereka berupa sembako serta lainnya. Tak butuh waktu lama, orang-orang pasar pun mulai akrab dengan cucu sang kakek. Bahkan sekarang, Seruni sudah berani menuju pasar sendiri untuk menjual hasil kebun kakeknya. Semakin hari,
Kecantikan Seruni semakin banyak dikagumi orang, baik lelaki maupun perempuan. Mereka melihat Seruni gadis yang cantik serta ramah, bahkan dia pun tak malu untuk menjual hasil kebun si kakek. Banyak pemuda yang berlomba-lomba mendekati Seruni. Bahkan mereka dengan berani mengatakan suka terhadap Seruni. Tapi semua hanya ditanggapi Seruni dengan senyuman. Tiap 3 hari sekali, Seruni akan turun ke pasar untuk menjual hasil kebun kakek Ponimin serta membeli segala kebutuhan hidup mereka berdua. Tak terasa sudah 3 bulan Seruni tinggal di rumah kakek Ponimin. Seperti biasanya, hari ini Seruni tengah ke pasar sendiri untuk menjual hasil kebun mereka. Kakek Ponimin hari ini tidak ikut karena dia merasa sedikit sakit di persendian lututnya. Mungkin karena usia yang sudah tidak muda lagi, menyebabkan tulang-tulang tuanya mulai merasa ngilu dan linu-linu. Saat Kakek Ponimin rebahan di kasur, ia sedikit berpikir. Otak tuanya sebenarnya sudah merasa ada yang tidak wajar. Sejak Seruni ada di sini, kehidupannya semakin terjamin. Bahkan hasil kebun semakin berlimpah ruah. Hasil kebun yang biasanya bisa dipanen 5-6 hari sekali, kini sudah bisa dipanen tiap 3 hari sekali. Bahkan penjualan ke pasar pun mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari biasanya. Dibukanya kotak penyimpanan hasil penjualan, di sana banyak terdapat uang yang berlimpah. Seakan-akan uang itu tidak pernah terpakai. Padahal sekarang Kakek Ponimin merasa tidak pernah menghemat pengeluaran. Bahkan tiap hari mereka makan dengan lauk yang enak-enak. Terkadang Seruni pulang membawa ikan segar, ayam, bahkan daging, di mana Kakek Ponimin tahu pasti kalau harganya pastilah tidaklah murah. Disinilah letak keheranan Kakek Ponimin. Akan tetapi Kakek Ponimin selalu berpikir positif. Ini semua mungkin memang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membiarkannya merawat anak yatim piatu. Tanpa sepengetahuan Kakek Ponimin, Seruni tak pernah memakai uang penjualan hasil kebun untuk belanja bahan pangan selain beras di pasar. Setiap ia selesai menjual hasil kebun, ia akan menuju ke arah atas bukit. Tentu saja melewati jalan lain, tidak seperti yang ia lewati menuju arah rumah Kakek Ponimin. Saat dirasa ia sudah berada jauh ke atas bukit, maka ia akan berubah wujud aslinya. Tubuhnya tiba-tiba memanjang dan perlahan-lahan tampaklah wujud aslinya, berupa ular putih yang besar sekali. Ular itu terus meliuk-liuk mengejar buruannya. Itulah kenapa tiap hari Seruni pulang membawa bahan makanan tanpa dia membelinya. Karena dengan wujud aslinya ini, Seruni berburu mangsa yang nantinya akan dibawa pulang ke rumah Kakek Ponimin. Terkadang Seruni menyelam ke sungai untuk berburu ikan-ikan segar. Lain hari, dia akan berburu ayam-ayam hutan. Dan saat ini, dia sudah membidik sasarannya seekor rusa gemuk yang dilihatnya tadi sedang memakan rumput. Tak perlu waktu lama, Seruni pun berhasil mendapatkan buruannya. Sesaat kemudian, ia merubah kembali wujud aslinya. Wujudnya menjadi gadis cantik. Dipanggulnya rusa besar itu turun ke bukit dan membawanya langsung ke jagal hewan di desa sebelah. Dikatakannya lah kalau itu buruan dari kakeknya. Seruni hanya meminta sedikit daging rusa itu untuk lauk dia dan kakeknya. Selebihnya ia jual. Setelah mendapatkan sedikit daging dan segepok uang penjualan rusa, dengan berseri Seruni pulang ke rumah Kakek Ponimin. Diambilnya sebagian uang penjualan rusa tersebut untuk dia simpan dan sebagian dia gabungkan dengan uang penjualan hasil kebun pagi tadi. Seruni tidak mau nanti Kakek Ponimin curiga karena ia mendapatkan uang yang sangat banyak
Jadi dia menaruh uangnya secara diam-diam di kotak uang kayak Ponimin. Tidak lucu bukan? Bila ia menjual hasil kebun yang tidak seberapa, tetapi mendapatkan uang seperti ia sudah menjual seekor kambing. Pada saat Seruni sampai, tampak kayak Ponimin sudah menunggu kedatangannya di depan rumah. Kok lama, Nduk? Kakek sampai risau, tanya kakek. Maaf, Kek. Seruni tadi ikutan lihat tontonan sebentar di pasar. Maaf ya kalau bikin kakek risau, jawab Seruni merasa tidak enak karena telat pulang ke rumah. Oh, ya wes, gak apa-apa kalau begitu. Kakek takut kalau kamu kenapa-napa. Seruni memberikan uang penjualan hasil kebun kepada kakek, serta menunjukkan sedikit daging yang dibawanya. Sambil nyengir dia berkata, "Kita makan enak kali ini, Kek." Akan Seruni masakan yang empuk biar kakek bisa ikutan makan. Kek Ponimin pun terkekeh melihat perhatian sang cucu begitu besar padanya. Tibalah saatnya mereka makan malam bersama. Tampak Kek Ponimin dan Seruni begitu lahap memakan menu yang terhidang, dan seperti biasa saat Kek Ponimin menawarkan sayuran pada Seruni, tampak Seruni tidak begitu menyukai. Seruni tadi sudah makan sayurnya, Kek, saat di belakang tadi. Itu buat kakek saja, jawab sang cucu. Ya iyalah, ular kok disuruh makan sayur. Kalau daging dan ikan itu baru makanan kami, batin Seruni. Walaupun begitu, Seruni memang tiap hari tetap memasak sayur untuk sang kakek. Kecantikan Seruni sudah tersebar kemana-mana. Banyak para lelaki, baik yang bujangan maupun yang sudah beristri, berlomba-lomba mendekati Seruni. Akan tetapi, sejauh ini Seruni tidak pernah menanggapi. Dia tetap ramah kepada siapa saja, termasuk Juragan Bardja yang sudah mempunyai 3 orang istri. Itu tetap saja menginginkan Seruni sebagai istri keempatnya. Tiap Seruni ke pasar, dia akan menyuruh para centeng-centengnya membeli semua yang dibawa Seruni. Bukan itu saja, Juragan Bardja pun secara terang-terangan mengutarakan maksudnya kepada Seruni. Tetapi Seruni selalu menolak dengan halus. Bahkan suatu hari, dengan para centeng-centengnya, sang juragan mendatangi rumah Kek Ponimin guna meminta restu untuk menjadikan Seruni sebagai istrinya. Untunglah sang kakek dapat dengan bijaksana menyerahkan segala keputusan ini kepada Seruni. Kakek dengan hati-hati menanyakan pada Seruni atas keinginan juragan untuk memperistrinya. Akan tetapi di hadapan kakeknya, Seruni berkata tegas bahwa dia belum mau menikah karena dia masih ingin menemani kakek di usianya yang sudah tua. Kakek pun dengan halus meminta maaf atas keputusan sang cucu pada Juragan Bardja. Maaf Juragan, cucu saya ini masih kecil sehingga dia belum berniat untuk membina rumah tangga, ucap Kek Ponimin secara hati-hati. Karena dia tahu siapa sebenarnya orang yang berada di hadapannya ini. Juragan Bardja terkenal sebagai orang yang tidak mau menerima kata tidak atas apa yang diinginkannya. Juragan Bardja tampak tidak suka atas penolakan ini. Dia terus berpamitan pada Kek Ponimin untuk pulang. Kakek hanya dapat menggeleng lemah sambil berdoa semoga tidak terjadi apa-apa ke depannya. Inilah yang menyebabkan Juragan Bardja merasa sakit hati. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Kek Ponimin dan Seruni. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk selalu memantau kegiatan mereka berdua. Setelah kepergian Juragan Bardja dari rumahnya, sang kakek terus mengajak ngobrol cucu terkasihnya. Duk, mulai sekarang kamu harus berhati-hati.
Kakek tahu betul siapa itu Juragan Barja. Dia pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Seruni tampak terkejut, akan tetapi dia hanya menunduk mendengarkan ucapan Kek Ponimin. Mulai sekarang, kakek akan ikut kemanapun kamu pergi, termasuk saat menjual hasil kebun ke pasar, Dok. Kek Ponimin menghela nafasnya sambil berpikir. Tidak perlu, Kek. Seruni bisa menjaga diri. Kakek tidak perlu risaukan itu, ujar Seruni menenangkan kakeknya. Tetapi, Dok, kamu tidak tahu siapa Juragan Barja. Dia orang yang sombong serta semena-mena. Kembali Kek Ponimin berkata gusar. Percaya pada Seruni, Kek. Seruni bisa menjaga diri. Walau Seruni perempuan, akan tetapi Seruni yakin bisa mengatasi semuanya. Dulu ayah Seruni pernah mengajari Seruni ilmu bela diri. Jadi kakek tidak perlu risau, jawab Seruni dengan yakin guna menenangkan hati Kek Ponimin agar tidak risau. Baiklah, kalau begitu. Tetapi untuk sementara ini lebih baik kamu tidak usah ke pasar dulu, Dok. Kamu bisa ambil sayur di belakang, biar nanti kakek yang ke bawah sebentar untuk membeli ikan untuk lauk. Baik kalau begitu, Kek. Tapi kakek tidak perlu turun ke desa untuk membeli lauk, karena daging kemarin masih ada. Bisa buat kita makan 2 hari ini, Kek, jawab Seruni. Setelah itu, kakek meminta Seruni agar istirahat di dalam, karena hari sudah malam. Kemudian Kek Ponimin pun turut masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Walaupun begitu, pikiran kakek Ponimin sedikit risau. Dia tahu seperti apa tingkah laku Juragan Barja. Kek Ponimin takut bila terjadi sesuatu terhadap Seruni. Sementara di kediaman Juragan Barja, malam itu tampak sang juragan sedang marah besar. Jarwo, sini kamu, teriaknya lantang. Tak berapa lama, tampak centeng andalannya itu mendekat. Mulai besok, jangan lagi kau beli dagangan Kek Ponimin serta cucunya itu. Biar mereka tahu rasa, sentak juragan. Jarwo yang mendengar perintah itu hanya mengangguk. Hari berlalu. Saat ini tampak Seruni dan Kek Ponimin menuruni lembah sambil membawa hasil kebunnya. Mereka akan menjual hasil kebun itu ke pasar. Setibanya di pasar, Seruni langsung menggelar dagangannya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan Juragan Barja. Karena begitu tahu kalau centeng-centeng Juragan Barja tidak memborong dagangan Seruni, maka orang-orang pun lantas mendekati lapak Seruni dan mulai membeli dagangannya. Sebenarnya mereka suka dengan sayur mayur yang dibawa Seruni karena tampak segar-segar. Cuma selama ini mereka sungkan karena memang begitu Seruni datang, maka para centeng Juragan Barja langsung memborong semuanya. Tak butuh waktu lama, dagangan Seruni dan kakek Poniman pun ludes terjual. Mereka berdua tersenyum dan mulai membereskan lapak dagangan dan berlalu pergi. Mereka tidak membeli keperluan lagi karena kemarin Kek Poniman mendapat ikan hasil pancingannya lumayan banyak. Jadi lauk untuk hari ini dan besok sudah tercukupi. Mendengar kalau dagangan Seruni sudah ludes terjual, Juragan Barja semakin meradang. Kali ini dia memerintahkan pada para centeng-centengnya untuk mengintimidasi orang-orang di pasar agar tidak mau membeli dagangan Seruni. Seperti biasanya, tiap 3 hari sekali, Seruni ke pasar menjual hasil kebun. Akan tetapi tidak seperti biasanya. Hari ini sayurannya masih belum terjual satupun. Padahal matahari sudah mulai meninggi. Melihat satu persatu pedagang di sebelahnya membereskan lapak, membuat Seruni pun melakukan hal yang sama.
Sebenarnya, para pedagang di situ serta orang-orang yang terbiasa ke pasar menaruh iba terhadap Seruni. Tapi mau bilang apa? Mereka sangat takut dengan juragan Barja. Mereka tidak mau berurusan dengan centeng-centeng juragan yang terkenal galak dan sadis itu. Saat Seruni berjalan keluar pasar, ia berpapasan dengan Mak Piah, pedagang ayam yang lapak dagangannya selisih 4 lapak dengannya. Dari Mak Piah inilah Seruni mengetahui bahwa juragan Barja telah mengancam semua orang di pasar untuk tidak membeli dagangannya. Seruni sangat geram, tapi ia tahan kemarahannya itu. Saat berjalan pulang, syukurlah sayurnya malah diborong oleh Lek Leman, pemilik warung makan di desa. Lek Leman berkata, kalau tadi nggak sempat ke pasar, karena tiba-tiba saja ibunya jatuh. Jadi ia harus membawa ibunya untuk pijat dahulu. Wajah Seruni yang tadinya tampak sedih, kini pun mulai berseri-seri kembali. Ia sangat bahagia karena kini sayurannya habis terjual. Jadi dia bisa memberikan uang pada Kek Poniman. Bahkan saat Lek Leman mengetahui apa yang terjadi terhadap Seruni, beliau malah menawarkan kalau mulai besok Seruni tidak usah lagi menjual dagangannya ke pasar. Mulai sekarang, semua sayurannya dibeli oleh Lek Leman. Jadi Seruni tinggal membawanya ke warung Lek Leman. Seruni pun bahagia. Dia mengucapkan terima kasih terhadap Lek Leman. Begitu sampai di rumah, ia pun menceritakan semua kepada Kek Ponimin. Tampak lelaki tua itu tercenung beberapa saat. Kemudian sebaris senyum pun nampak di wajahnya. Dengan lirih ia berkata, "Itulah, Dok. Kalau memang rezeki tidak akan kemana. Bahkan kita kini tidak perlu lagi ke jauh-jauh ke pasar untuk berjualan. Syukuri semuanya, Dok," ucap Kek Ponimin pada cucunya. Sebulan telah berlalu. Seruni dan Kek Ponimin semakin tampak bahagia. Mereka mengarungi hidup dengan sukacita. Akan tetapi, tidak dengan juragan Barja. Ternyata beliau menaruh dendam terhadap Seruni. Dan malam ini dia telah membuat rencana mengerikan terhadap Seruni dan kakeknya. Tampak malam telah larut. Kek Ponimin serta Seruni sudah terbang bersama mimpi-mimpinya. Tiba-tiba beberapa bayangan tampak mengendap-endap di sekitar rumah Kek Ponimin. Mereka lalu menuangkan minyak ke rumah tua itu dan langsung menyulutnya dengan api. Tak butuh waktu lama, rumah tua itu pun langsung terbakar. Seruni yang terbangun karena asap tebal di kamarnya pun terkejut. Dia langsung berdiri dan keluar kamar menuju kamar Kek Ponimin. Terlihat di sisi ranjang Kek Ponimin sudah pingsan, mungkin karena terlalu banyak menghirup asap tebal. Dengan hati-hati, Seruni lalu menggendong kakeknya keluar dari rumah itu, serta tak lupa disambarnya kotak tempat penjualan hasil kebunnya. Seruni merebahkan sang kakek di tempat yang aman. Ketika di luar itulah dia melihat beberapa orang tampak berlari menuruni bukit. Saat itulah dia menyadari kalau kebakaran rumah kakek adalah suatu hal yang disengaja. Dengan cepat dia langsung berlari mengejar orang-orang tersebut. Seruni benar-benar marah kali ini. Bahkan tanpa dia sadari, tubuhnya sudah berubah wujud. Dengan cepat, Seruni mengejar orang-orang itu. Tampak salah satu dari mereka yang bertubuh sedikit gemuk tertangkap oleh Seruni. Lelaki itu ketakutan melihat wujud Seruni yang berubah. Tampak badan Seruni dari perut ke atas adalah manusia, sementara perut ke bawah merupakan seekor ular. Seruni dengan marah menanyai lelaki itu. "Katakan, kenapa kau bakar rumahku?" Lelaki itu semakin ketakutan. Dia pun menjawab, Ampuni aku, Seruni.
Aku hanya disuruh oleh juragan Barja. Mendengar itu, kilat kemarahan semakin terlihat di mata Seruni. Tanpa banyak omong, Seruni langsung menggigit orang itu di bagian lehernya, serta menyemburkan bisa ularnya. Kemudian Seruni bergerak mengejar komplotan orang tadi, dan satu persatu ia habisi. Tapi ketika dia akan mengejar seorang lagi yang memimpin kelompok itu, terlihat orang-orang desa secara berbondong-bondong menuju ke atas karena melihat kobaran api di atas. Alhasil, Seruni pun membatalkan untuk mengejar penjahat itu. Ayo cepat. Apa itu yang terbakar? Tampak beberapa lelaki saling bertanya dan berlari menuju ke arah rumah Kek Ponimin. Begitu mereka sampai, mereka terperangah melihat rumah Kek Ponimin mulai berderak, pertanda bangunan itu akan rubuh. Lek Leman yang mengetahui hal tersebut langsung mulai berteriak-teriak memanggil nama Kek Ponimin serta Seruni. Ia putari rumah itu yang sudah tidak bisa terselamatkan lagi karena terbuat dari bahan kayu yang gampang terbakar. Ditambah lagi, ini adalah rumah tua, jadi sudah banyak kayu yang lapuk, termakan usia. Beberapa orang pun mulai mengikuti Lek Leman. Mereka pun memanggil-manggil nama Kek Ponimin serta Seruni. Sesaat kemudian, terdengar suara lemah dari arah kebun samping. Aku di sini, ujar Kek Ponimin yang mulai tersadar dari pingsannya. Orang-orang langsung memburu suara tersebut dan terdengar ucapan hamdalah ketika melihat Kek Ponimin selamat. Akan tetapi saat Kek Ponimin menoleh dan tidak mendapatkan sosok Seruni, Kek Ponimin pun segera bangkit dan memanggil-manggil nama Seruni. Seruni, di mana kamu, Nduk? Orang-orang pun mulai tergeragap. Mereka belum mendapati Seruni. Mereka lalu mulai berpencar mencari Seruni. Bahkan Kek Ponimin pun harus ditahan beberapa warga saat beliau akan berlari masuk ke rumah karena menyangka kalau cucunya masih tertinggal di dalam. Beberapa saat kemudian, Seruni terlihat berjalan perlahan menghampiri kakeknya. Aku di sini, Kek. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit terkena asap. Melihat itu, Kek Ponimin pun bersyukur. Walau rumahnya tidak bisa dipertahankan, tapi nyawa mereka berdua selamat. Itu yang terpenting. Warga desa pun mulai meninggalkan reruntuhan rumah Kek Ponimin. Sementara itu, Lek Leman mengajak Kek Ponimin serta Seruni untuk sementara tinggal di rumahnya. Besok pagi baru kita bereskan semua ini dan kita cari apa-apa yang masih bisa terselamatkan. Bertiga mereka berjalan turun menuju rumah Lek Leman. Besok paginya, Kek Ponimin, Seruni, Lek Leman, serta beberapa warga desa membersihkan puing-puing reruntuhan rumah Kek Ponimin. Mereka dengan sukarela membantu Kek Ponimin. Saat berjalan naik itulah, warga menemukan mayat yang setelah dilihat ternyata itu merupakan mayat centeng Juragan Barja. Tampak tubuh orang itu sudah membiru, tanda kalau terkena racun. Melihat itu, warga yang semalam melaporkan pada Pak Lurah tentang kebakaran rumah Kek Ponimin pun kembali melaporkan adanya temuan mayat di bukit. Setelah Pak Lurah serta beberapa polisi datang, baru mayat itu dievakuasi. Akan tetapi beberapa saat kemudian terdengar lagi teriakan warga mengabarkan kalau mereka pun melihat beberapa mayat lagi beberapa meter dari penemuan mayat pertama. Mayat-mayat itu dalam kondisi yang sama, di mana tubuh mereka sudah dingin membiru seperti terkena racun. Hal ini ditegaskan dengan
ditemukannya gigitan ular di tubuh mayat-mayat itu. Melihat hal itu, timbul kecurigaan warga bahwa kebakaran rumah Kek Ponimin bukanlah hal yang wajar. Sehingga para polisi pun mulai menyelidiki tentang sebab musabab kebakaran rumah Kek Ponimin, serta keberadaan mayat-mayat tersebut. Saat polisi menyelidiki rumah Kek Ponimin, ditemukan beberapa derigen tempat minyak yang mencurigakan. Sehingga puing-puing rumah Kek Ponimin pun dipasangi garis polisi, serta warga dihimbau untuk tidak mendekati rumah tersebut supaya tidak merusak barang bukti. Kek Ponimin serta warga yang mengetahui hal ini sudah bisa mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mencurigai bahwa Juragan Bardjalah orang yang bertanggung jawab di balik peristiwa ini. Tapi yang tidak habis pikir adalah kenapa centeng-centeng suruhan Juragan Bardja itu mati tergigit ular semua. Total ada 5 mayat yang ditemukan dalam keadaan yang sama. Setelah melalui penyelidikan dan pengumpulan barang bukti yang valid, akhirnya terkuaklah dalang dibalik pembakaran rumah Kek Ponimin. Juragan Bardja pun ditangkap polisi karena salah satu centengnya yang bernama Jarwo telah buka mulut kepada pihak yang berwajib. Sejak melakukan pembakaran itu, tiap malam dia selalu dihantui seruni yang menurutnya merupakan perwujudan ular siluman. Masih menurut kesaksiannya, tiap malam ia akan didatangi oleh seruni dengan wujud ularnya dan mengancam akan membunuhnya bila tidak mengakui perbuatannya kepada seluruh warga. Warga desa yang mendengar cerita itu hanya tersenyum. Bahkan banyak yang menertawakannya karena berpikir kalau Jarwo hanya halusinasi karena mereka bersalah dengan perbuatannya sendiri. Sudah 1 bulan, Juragan Bardja serta centeng-centengnya mendekam di jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu hari Kamis, para tahanan dibawa ke taman untuk kerja bakti membersihkan lingkungan LP. Semua bekerja dengan patuh, termasuk Juragan Bardja serta centeng-centengnya. Walau mereka dipisah sel tahanan, akan tetapi saat di luar sel mereka dapat bertemu. Tampak Juragan Bardja sangat marah kepada Jarwo, centeng andalannya itu. Ia menyalahkan Jarwo karena mengakui perbuatan mereka. Seharusnya Jarwo tutup mulut. Saat mereka berdebat tanpa mereka sadari, tampak seekor ular berjalan mendekati sekelompok mereka dan langsung mematuk kaki Juragan Bardja serta Jarwo. Melihat ada ular besar yang melintas, beberapa tahanan langsung berteriak memanggil sipir penjara. Akan tetapi saat mereka memburu, dengan cepat ular itu melarikan diri dengan memasuki gorong-gorong air, sehingga mereka kehilangan jejak. Para sipir pun mulai mendekati Juragan Bardja serta Jarwo. Akan tetapi saat diperiksa, ternyata mereka berdua telah meninggal dunia. Segera mereka mengurus mayatnya dan memberitahukan kepada keluarga masing-masing. Sementara itu, dengan uang hasil kebun yang terselamatkan dari kebakaran, ditambah sumbangan swadaya warga bersama sumbangan dari pihak desa, rumah Kek Ponimin pun dibangun kembali. Kek Ponimin serta seruni pun banyak-banyak mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantunya. Beberapa minggu kemudian, rumah itu pun jadi dan bisa ditempati kembali. Kasakusuk tentang kematian Juragan Bardja dan Jarwo yang berada di penjara mulai santer terdengar. Mereka tidak habis pikir, kenapa ada ular bisa masuk penjara? Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Seruni masih dengan setia menemani Kek Ponimin. Ia masih menjual hasil kebun sang kakek kepada Lek Leman, serta kembali berdagang di pasar. Banyak pemuda yang datang untuk melamar Seruni.
Akan tetapi Seruni selalu menolak pinangan itu dengan mengatakan bahwa ia masih ingin sendiri dan menemani sang kakek. Kek Ponimin pun hanya dapat membiarkan sang cucu dengan pendiriannya itu. Walau berulang kali Kek Ponimin selalu berkata kepada Seruni, bila ia ingin menikah, kakek tidak melarang. Seperti biasa, selepas menjual hasil kebunnya, Seruni pun naik ke atas bukit untuk berburu hewan, untuk dijual juga untuk lauk. Tanpa ia sadari, saat ia menyelam ke sungai dan mulai merubah wujudnya, ternyata ada seorang warga yang sedang memancing. Dengan terkejut, warga itu mengusap matanya. Ia benar-benar terkejut melihat semua ini. Dengan terbirit-birit, ia pun berlari menjauh dari sungai. Tanpa Seruni sadari, warga itu bernama Paijo, pemuda luntang-lantung yang waktu kesehariannya memang banyak dihabiskan untuk memancing serta molor. Dengan cepat, Paijo berlari menuruni bukit sambil berteriak-teriak ketakutan. Saat sampai di depan warung Lek Leman, banyak orang di sana yang menghentikannya. Setelah diberi minum, ia pun mulai bercerita kalau saat memancing ia melihat ular besar. Dengan berapi-api ia bercerita bahwa Seruni berubah menjadi seekor ular dan menyelam ke sungai. Beberapa warga desa di warung yang mendengar cerita Paijo pun tertawa lepas. Oh alah Jojo, ternyata kamu ini selain pengangguran juga tukang ngimpi. Warga lain pun tertawa mendengarkan cerita Paijo. Mereka menganggap pemuda itu hanya membual. Melihat kalau warga desa tidak ada yang percaya padanya, membuat Paijo marah dan berjalan keluar dari warung. Beberapa waktu kemudian, terdengar kabar kalau Kek Ponimin sedang sakit. Banyak warga desa yang menjenguk beliau. Hingga terdengar kabar akan kematian Kek Ponimin. Warga desa yang mendengar itu pun mulai datang melayat untuk memberikan penghormatan terakhir pada Kek Ponimin, serta menguburkannya dengan layak. Atas permintaan Seruni, Kek Ponimin dikuburkan tak jauh dari rumahnya, masih berada di tanah sang kakek, beberapa meter di sisi kiri rumah Kek Ponimin. Seruni beralasan bahwa dia tidak ingin jauh-jauh dari kakeknya. Selain kematian kakek Ponimin, warga tiap hari selalu datang ke rumah Kek Ponimin untuk melakukan tahlilan. Selama ini, Seruni di rumah ditemani beberapa ibu-ibu secara bergantian. Selain untuk mempersiapkan pengajian tahlil, juga untuk menemani Seruni, karena mereka kasihan melihat Seruni yang terlihat sangat terpukul dengan kematian sang kakek. Selepas 7 hari kematian sang kakek, Mak Leha, ibu dari Lek Leman, meminta Seruni untuk tinggal di rumahnya saja. Toh dia hanya tinggal sendiri, karena Lek Leman dengan istrinya sudah tinggal terpisah dari Mak Leha. Tapi Seruni dengan halus menolak permintaan Mak Leha. Ia berkata, berani hidup di rumah ini sendiri. Selain ia ingin merawat rumah peninggalan Kek Ponimin, ia pun beralasan tidak mau jauh-jauh dari kuburan sang kakek. Akhirnya mereka pun meninggalkan Seruni untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Beberapa hari kemudian, Mak Leha ditemani Lek Leman kembali ke rumah Kek Ponimin. Mereka ingin menjenguk Seruni yang tinggal sendirian di rumah. Akan tetapi saat mereka sampai, tampak rumah itu sepi. Bahkan saat mereka memanggil-manggil Seruni pun tak tampak datang membukakan pintu. Karena takut terjadi apa-apa, Lek Leman pun berusaha membuka pintu rumah itu. Ternyata pintunya tidak terkunci. Dia dan ibunya pun memeriksa ke dalam. Takutnya Seruni sakit atau kenapa-napa. Saat mereka masuk ke dalam dan memeriksa kamar,
Mereka tidak mendapati keberadaan Seruni. Terlihat keadaan rumah masih sama seperti terakhir mereka meninggalkan rumah ini. Walau terlihat bersih dan rapi, akan tetapi seakan-akan rumah ini sudah ditinggalkan penghuninya. Mak Leha memeriksa dapur, tampak perapian pawon pun dingin. Tanda sudah beberapa hari tidak terlihat aktivitas memasak di sana. Mak Leha dan Lek Leman pun mengernyitkan dahi. Tampak mereka kebingungan akan hal ini. "Apa Seruni berada di pusara kakek ya, Mak?" tanya Lek Leman. Mak Leha pun tersenyum. Kemungkinan itu ada. Mereka kemudian berjalan menuju ke pusara Kek Ponimin. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mereka sampai di makam Kek Ponimin. Tampak seekor ular besar sedang melingkar di atas makam kakek, sementara kepalanya berada di nisan kakek. Melihat hal ini, Lek Leman pun mengambil ranting pohon hendak mengusir ular besar itu. Namun gerakannya dicegah oleh Mak Leha. "Sudah, biarkan saja. Ular itu hanya menumpahkan kerinduannya." Lek Leman pun kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Mak Leha. Dia tidak mengerti maksud dari Mak Leha. Mak Leha ingin mendekat, tapi kemudian diurungkannya niatnya. Kemudian Mak Leha pun menarik tangan anaknya dan mengajaknya pulang. Dalam perjalanan pulang, Mak Leha pun menceritakan kecurigaan ini kepada anaknya. Dia bertutur, ular itu kemungkinan adalah perwujudan Seruni yang asli. Karena saat ia berada di rumah Kek Ponimin, menemani Seruni kemarin, ia banyak menemukan selongsong kulit ular berukuran besar di kamar Seruni. Dan di sela-sela tumpukan kayu bakar di belakang rumah. Ditambah lagi, Mak Leha tahu persis kalau sebenarnya Kek Ponimin tidaklah mempunyai kerabat saudara lagi. Lek Leman yang mendengar itu hanya dapat melongo, tak percaya. Akan tetapi ia teringat dengan cerita Pak Ijo dulu yang berkata melihat Seruni di sungai dengan wujud ularnya. Mak Leha berpesan kepada anaknya untuk tidak perlu mengatakan hal ini pada orang-orang. Biarlah Seruni hidup dengan damai di rumah peninggalan Kek Ponimin dengan kenangannya bersama kakek. Sejak itu, orang-orang desa tak pernah lagi melihat sosok Seruni. Beberapa dari mereka menanyakan keberadaan Seruni kepada Mak Leha dan Lek Leman yang dianggap dekat. Mak Leha dan Lek Leman pun berkata bohong bahwa Seruni berpamitan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan mereka tidak tahu apakah Seruni akan balik ke sini atau menetap di kampungnya sana. Sampai saat ini, para warga yang melintas di pusara Kek Ponimin masih sering melihat ular besar melingkar di sana. Akan tetapi tidak pernah ada yang mengusiknya, karena mereka melihat ular itu pun tidak mengganggu warga. Ular itu akan betah di pusara Kek Ponimin berhari-hari lamanya, dan akan beranjak pergi bila dia mencari makan. Sementara rumah Kek Ponimin, walau tidak ada yang menempati, akan tetapi rumah itu selalu bersih dan rapi. Seakan ada orang yang tiap hari membersihkan. Sementara rumah Kek Ponimin, walau tidak ada yang menempati, akan tetapi rumah itu selalu bersih dan rapi. Seakan-akan ada orang yang tiap hari membersihkan rumah dan menyapu daun-daun kering yang berguguran di sekitar rumah. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.